Pernah nggak sih gitu diajakin ngerokok, nyoba gitu? Kalau diajakin Mulai pucat, mulai. Aduh, panik. Dalam hati, aduh aku ngomong jujur nggak ya? Jadi Sir, ada yang namanya people pleaser. Jadi kayak selalu mengiyakan apa yang orang lain katakan di teman-teman. Kamu ngerasa nggak sih jadi people pleaser? kalau ada nih teman-teman yang sering ngajak yang enggak, kan kita nolak mulu nih. Terus ntar dijauhin gitu takutnya. Gimana nih? Tapi Kun! Ya pun! Selamat datang di Papan Tulis! Jadi papan tulis itu adalah ajang buka-bukaan antara guru dan murid. Yes! Yeay! Dan jangan lupa bagi yang ingin tidak lupa ketinggalan, follow DB Official di YouTube. Dan jangan lupa ikuti di Spotify. Ya, jangan lupa juga follow SDB Zone ya, Iya buat dong, Instagramnya. pasti. Hari ini ada saya Raymond Devi. Ada saya Alia Elistantia. Dan aku Bella Anggraini. Dan saya Devan Agib. Kita pengen ngomongin topik yang lumayan seru nih, Yang ya. lagi booming banget. Yang lagi dialami sama Bella. Dari tadi udah gini-gini kayaknya emang relate banget ya. Kita mau ngomongin soal Toxic friendship. Ya, ngomongin soal berteman nih, ya kan? Kalian punya teman dekat gak sih sebenarnya? Punya dong, Punya, pasti punya, itu pasti. kayak pasti ya. Yang tiap hari ketemu, apa paling enggak chatting segala Iya. macam gitu ya. Iya. Oke, terus sebenarnya kalau kita ngomongin ya temen, buat kalian temen itu apa, Bu? Nanya dulu nih. Kita jawab satu-satu kali ya, Sir? Ya. Karena kan eranya lumayan deket ya. Temen itu ada berapa macam sih kalau menurut kalian? Ada dua. Ada dua. Satu tuh Temen rasa pacar rasa temen gak ya? Enggak. Friendzone dong. Kalau Bella, menurut Bella gimana? Ada temen yang cuma tahu kita di luar, ada temen yang tahu kita luar dalam kayak gitu sih. Oke, kalau menurut kamu? Kalau kamu gimana? betul sama kayak Bella tadi. Tapi ada teman yang benar-benar kayak support sama yang fake. Kayak luar ngomongin gitu. Oke. Oke. Ada teman yang beneran support, ada teman yang fake. Bukan teman sebenarnya ya, cuman manis di depan doang. Oke. Nah, Gimana, Lia? kalau misalnya tadi kan ada yang bilang let's say berarti ada temen yang memang kalian dekat secara emosional dan personal, dan ada yang memang sekedar kenalan. Nah, boleh gak sih diceritain ya Sir ya? Kalau eranya Mr. Ray, saya dan anak-anak millennials cenderung Gen Z ini agak berbeda. Boleh diceritain nggak pengalamannya ketika menghadapi dua tipikal teman ini? Agib dulu kayaknya. Kalau Gimana, Gib? untuk temen yang fake sendiri sih pasti kayak kalau langsung ketemu tuh kayak langsung tahu aja gitu. Nggak tahu kenapa langsung tahu. Tapi kalau yang benar-benar support ya memang udah kebentuk chemistry aja. Kalau selanjutnya kayak main asik bawa asik. Oke. Nah, Jadi ada impressionnya gitu. Ada ya, Sir, ya? impressionnya juga. Oke. Kalau Bella? Kalau aku gimana ya? Malah yang toxic itu temen deket yang tahu luar dalam sih. Kalau aku, di aku. Sebenarnya gini nih. Kita tuh teman kan pasti karena ada beberapa hal sih, karena punya kesamaan. Benar kan? Iya. Teman-teman main futsal, ya kan? Teman-teman yang suka dance misalnya, kalau perempuan, teman-teman yang suka make up, teman-teman suka TikTokan. ya suka TikTokan, itu gue banget. Enggak. Ya karena punya banyak kesamaan, satu itu, Iya. ya kan? Dan kesamaan itu bisa macam-macam, olahraga, mau apa segala macam. Nah, dari situ kan sebenarnya kita punya interest yang sama, punya minat yang sama, suka nonton film yang sama, suka dengerin musik yang sama, ngeband bareng, apapun akhirnya jadi bareng-bareng, benar kan? Iya benar. Ya kan? Jadi makanya tuh nanti ada teman traveling, teman buat kenakalan kalau cowok-cowok Iya, biasanya kan, nongkrong. teman bawa alas nongkrong segala macam. Itu sih karena kesamaan itu sebenarnya yang menyatukan kita. Nah, sebenarnya yang timbul adalah kalau tiba-tiba kita nggak sama, benar nggak? Iya benar. Ya kan? Tidak frekuensi. Pernah nggak sih ketika Bella atau mungkin siapa Agib punya apa namanya
ajakan dari temen yang kalian nggak bisa ngikutin. Gimana tuh? Aku sering jadinya? banget sih kalau itu. Oke. Oke, Dan- gimana Bel? Karena aku orang yang gak enakan, jadi aku ngikut Pernah alur. diajakin apa? Waktu itu waktu SMP diajakin bolos. Jadi kalau misalnya aku nggak ikut, aku nggak punya teman karena teman-teman deket aku semua bolos. Oke. Berapa orang itu yang bolos? Waktu itu ada 4 orang sih. Dan kalian bolos berlima jadi ya? Iya, betul. Oke. Wow. Ketahuan nggak? Enggak sih, untungnya enggak. Oh, untungnya enggak baik. Tapi bolosnya sukses berarti? Iya, bolosnya sukses. Mama, papa nggak tahu? Enggak. Sekarang jadi tahu dong. Ups. Mama Papa Bella. Gim, gimana Gim? Kalau untuk kayak Bella bolos gitu, Jangan-jangan kamu yang ngajakin. Jangan-jangan kamu toxic ya? tapi kalau kayak gitu memang jarang sih kalau untuk bolos. Kalau untuk kayak ajak-ajakan di luar sana, rata-rata memang mau gitu. Memang nggak ada yang aneh-aneh ngajaknya. Jadi kayak kalau memang diajak, ya udah mau ngikut gitu. Nah, tapi kalau pas diajak terus Agib gak bisa, biasanya jawabannya apa? Cara nolak. Cara nolaknya? Kalau memang nggak bisa, biasanya dari waktu sih ada cara apa gitu. Paling Oke. gitu. Ini kita ngomongin soal kenakalan ya Gib ya. Asik-asik korek. Pernah nggak sih Gib diajakin ngerokok, nyoba gitu? Kalau diajakin Mulai sih pernah. pucet, mulai Aduh, panik. Dalam hati, aduh aku ngomong jujur nggak ya? Pernah Pernah kalau diajak. diajak, Iya. tapi ngerokok nggak? Enggak. Masa? Takut kata saya. Gim, kamu duduk sebelahan sama saya lagi. Serius Agib, umur berapa sekarang? Umur 15. Belum pernah nyoba ngerokok? Wah, tepuk tangan dulu dong. Nah, tapi pasti ada teman-teman yang ngajakin kan. Pasti. Apa yang suka dikata-katain nggak? Lo banci lo. Iya, lo bener-bener. ngerokok." Enggak sih kalau kayak gitu. Nggak sampai Nggak dikata-katain. sampai kayak gitu. Tapi nolaknya gimana waktu itu? Enggak lah, enggak ngerokok. Kayak kadang bikin badan gitu alasannya. Ah. Nggak jadi aneh gitu? Enggak. Nggak maksudnya terus akhirnya nggak jadi berteman lagi. Padahal Enggak, nongkrong kan tetap sama. asik ngerokok Iya, ya. iya. Nggak, Tetap sama. Tetap asik. Enggak ngaruh sih. Oke, good. Nah kalau Bella sendiri, Aku diajakin misalnya nih, Eh. temen aku punya temen di circle lain gitu, Oke. yang aku sendiri nggak kenal gitu. Terus aku kayak nggak enak nolaknya, jadi pas main itu kayak jadi diem. Oke. Gitu. Karena nggak in di obrolannya ya. Iya. Iya. Nah mungkin teman-teman juga pernah ngerasain nih gimana caranya kita di dalam sebuah pertemanan punya opini yang berbeda aja kadang-kadang juga udah gak enak kan. Iya. Iya nggak sih. Dan ada tuh kadang-kadang kalau kita misalnya lagi berteman nggak suka sama seseorang, terus cari teman buat sama-sama musuhin. Pernah nggak sih kayak gitu? Bener banget. Aduh. Aku sebagai perempuan kayak iya banget lagi. Oh bener. Enggak sih. Kalau aku dulu cerita flashback SMA ya. Jadi aku nggak tahu, alhamdulillahnya. Kalau teman-teman nonton episode pertama, aku tuh tipikal orang yang cari aman. Jadi nggak mau nyontek tapi ngasih contekan, nggak mau berantem tapi sometimes Tapi ngaduin. iya, jadi yang tuh Serius? maksudnya kayak menyampaikan, jadi penyampai pesannya gitu loh, Sir. Oh, Mungkin that is why I being a counselor right now. Oke, jadi dulu tuh ada kan kalau cewek-cewek, maybe cowok-cowok juga ya, kayak punya circle gitu, punya geng. Iya. Dan kayak misalnya geng itu terbentuk karena mereka tidak suka terhadap sesuatu. Gitu. Jadi misalnya ada grup yang misalnya nggak suka sama salah satu cewek nih, karena mungkin ceweknya memang dia populer, cantik, pintar gitu. Akhirnya kamu nggak suka ya sama dia? Ih aku juga loh. Jadi kayak mereka membentuk sebuah circle. Bersekutu. Iya, untuk membenci orang yang Membenci orang yang sama gitu. Dan karena mungkin saya tidak terlalu dekat dengan perempuan-perempuan. Kebetulan teman saya rata-rata cowok-cowok. Di kelas juga lebih banyak cowok gitu kan. Jadi Enggak STM ya? pengennya sih Sir, tapi papa saya nggak kasih izin. Jadi Oke. saya masuk sekolah biasa. Ya sudah, akhirnya saya jadi yang jadi kemarin ngomong kayak gini, betternya gini. Kayak memang udah sering ngasih pendapat gitu ke teman-teman. Tapi pernah Iya, jadi iya, saksi bahwa ada sebuah kelompok yang memang terbentuk untuk membenci orang yang sama. Gitu.
Cari sekutu ya. Iya, kayak Oke. kayak punya backup aja gitu kalau aku nggak suka sama itu terus dia juga nggak suka, berarti kita ada di kubu yang sama. Ya. Nah, Agip, kalau misalnya Agip dulu, menurut Agip dari teman-teman yang Agip punya gitu ya, ada nggak sih yang nakal-nakalnya yang nggak sesuai sama Agip? Nakal-nakal ya. Biasanya kan kadang-kadang mereka kan suka kirim-kirim misalnya gambar-gambar yang nggak sesuai apa segala macam gitu. Iya. Itu ada sih. Ada. Tapi kayak langsung dihapus untuk saya itu kan ada di. Oke. Kayak gitu. Banyak sih kayak gitu tuh. Tapi kalau kayak gitu tuh ya udah aja lah gitu. Kita tetap berteman. Ya udah tetap tapi nggak berteman. nyari. Gitu ya. Iya, tapi kan soalnya nggak ada masalah langsung ke dia, cuman memang nggak enak di situnya aja. Nah, Kamu pernah nggak kayak misalnya kan pasti ya cowok-cowok pasti laser ya, kayak pasti punya grup chat, terus kayak sometimes obrolannya itu out of topic, kayak misalnya kirim link video-video yang mungkin belum layak untuk ditonton anak-anak seusia kalian gitu. Terus pernah nggak sih kayak kamu ada momen yang negur teman kamu atau misalnya nyampein apa yang kamu rasain gitu, Atau ketidaknyamanan. minta dari lain mungkin? Iya, atau mungkin malah kamu kayak kirimin lagi dong gitu. Atau kami yang kirim jangan. Atau kamu nih biangnya. Gimana Gip? kalau negur secara langsung sih, kadang besoknya ini nongkrong nih. Nah, baru besoknya itu ditegur. Misalnya namanya si A nih. Gue kemarin abis sholat, abis liat chatnya ada gambar-gambar kayak gitu, hapus aja lah, kurangin. Oke. Gitu sih. Jadi nggak di depan teman-teman yang lain ya. Personal Berarti ya, fair gitu dia ya. mainnya Sar. Oke. Tapi kalau perempuan kan lebih gampang emosi ya biasanya ya, tersinggung. Nah, sekarang tuh yang rawan dalam sebuah pertemanan, Bel, Iya. biasanya adalah ketika ada asmara muncul di antara kalian. Ya, Betul. Happy banget jawabnya. Soalnya ini dari my best experience aja. Bella pernah suka sama pacarnya temen Bella sendiri. Hai temennya Bella, jadi pacar kamu pernah disukai sama dia loh. Terus. Karena dia kan aku duluan yang suka kan dibandingkan dia, tapi emang cowoknya maunya sama temen aku, sama aku. Set. Nah, jadi ya udah akhirnya waktu dia mau jadian, si temen aku nih izin kayak, Bel nggak apa-apa ya aku sama dia. Terus masa aku kayak mau nolak kayak jangan dong, orang aku suka gitu kan. Jadi kayak iya aku nggak apa-apa, aku udah gak suka lagi kok. Terus aku gegalauin seminggu nangis nggak jelas gitu. Ih bohong. Yakin cuma seminggu? Enggak lah, sampai sekarang ya. Mbak, Lu bisa move on dong. dikit lah. Jadi jadi pertama kamu sama teman-teman kamu cewek ini udah tahu kalau kamu suka sama laki sama cowok. Iya. Tapi ternyata cowok itu sukanya sama teman kamu gitu ya. Tapi nggak apa-apa jadi obat nyamuk. Enggak. Kok gak nyamuk sih? Karena jadi obat nyamuk kalau lagi ketemuan kayak. Iya. Iya. Kok sedih ya mukanya ya? Maaf ya Bel, kita mengorek masa lalu kamu. Tapi kamu cukup tegar loh ternyata lo bisa mengatasinya. Iya sih, lebih ke kayak ya udahlah yang penting cowok yang disuka seneng, terus temen juga seneng gitu. Apalagi itu posisinya nggak temen biasa tapi sahabat. Oke. Tapi kamu ngerasa nggak nih? Jadi Sar, ada yang namanya people pleaser. Jadi kayak selalu mengiyakan apa yang orang lain katakan nih teman-teman. Kamu ngerasa nggak sih jadi people pleaser? Iya. Iya. Gimana? Nggak enak sih karena rasa nggak enakan itu jadi nggak bisa nolak. Jadi kalau misalnya temen ngomong apa gitu kayak ayo Bel kita kesana, ayo Bel kita kesini, kayak mau nolak itu nggak enak. Apa Oke. sih Bel yang bikin takutnya nggak kayak enak? dibilang apa sih Bella nggak asik banget kayak gitu. Iya. Gip sendiri pembedanya sama Agip sih tadi, kalau Agip kan tadi kayaknya saya sempurna banget gitu ya. Nggak kepengen, nggak takut jadi dijauhin sama teman-teman gitu ketika kamu nolak kenakalan yang tadi. Disetak rokok nggak asik, diajakin ini nggak mau, abis itu pada nonton lagi. Besok kita kok samain sama lagi. Gimana Gip? Kalau dia orang tetap solid sih asiknya, karena memang anak-anak sini juga kan, anak dari DB juga. Memang dari perubahan dari negeri ke DB itu memang jauh sih sebenarnya. Untungnya ketemu sama dia orang ini nggak ngebeda-bedain sih kayak gitu, mau nakal mau nggak, yang penting asik aja.
Jadi kalau misalnya kenakalan urusan kalian sendiri gitu kan ya. Sendiri-sendiri. Resiko tanggung sendiri, Iya, kita berteman biasa aja gitu ya. Betul juga ya Al ya. Enak gue sekolah di sini. Siapa sih guru CB-nya? Oke. Tapi nggak sampai dimusuhin kan ketika Nggak. kita beda gitu karena kita nggak sesuai dengan warnanya mereka gitu nggak. Oh ya, ngomong-ngomong soal penerimaan teman gitu ya gitu. Kan kamu baru first years. Kelas 10, Iya, kelas 10, right? 10. Gimana tuh tappingnya, kayak adaptasinya? Adaptasinya ya. Karena kan ini ya, kita kan pasti semuanya Online beda. juga sekolahnya Iya, ya. pasti kan kayak ngobrolnya through media kayak di chattingan. Maybe sempet ketemu juga kayak cuman beberapa orang doang di sekolah for other reasons, bukan untuk main gitu. Jadi kayak susah nggak sih? Apalagi kayak beda, ditambah semakin sering online itu tuh semakin banyak tantangan kayak nggak bisa nolak, nggak enakan, takut ditinggalin gitu-gitu. Susah nggak buat akhirnya bisa in di teman-teman kamu yang kata kamu tadi bisa support kamu apa adanya? Enggak sih. Langsung sebelum masuk sekolah udah bikin grup, besoknya langsung kumpul. Oke. Jadi kayak langsung akrab aja gitu, langsung beradaptasi. Jadi kayak ngalir aja gitu Ngalir. ya. Sip. Iya. Seru juga ya. Kok aku dulu enggak? Zaman kita beda Alia, zaman kamu. Tapi gini, kebiasaan membuat orang lain senang itu jadi beban nggak sih sebenarnya kadang-kadang? Iya. Kayak beban, tapi kita nggak bisa menyuarakan itu. Nah itu mesti gimana tuh Alia? Ya, oke. Gini, kan tadi ngomongin soal people pleaser ya. Kebetulan Bella ini susah nolak, terus kayak takut, lebih tepatnya kayaknya takut ditinggalin temen-temennya. Kalau dari Miss Alia sih sebenarnya gini, Agib, Bella dan teman-teman semua, mungkin kalian belum keluar aja dari zona itu gitu, karena balik ke awal dibentuknya sosialisasi deh gitu. People comes and people go. Jadi kalau misalnya kira-kira orang-orang di sekitar kalian itu udah nggak sweet sama kalian, udah nggak match, udah memang tidak sefrekuensi kalau kata Agib, ya sudah, artinya kita memang sudah harus melangkah ke depan lagi, ketemu orang yang lain lagi yang bisa nerima kita tuh unconditionally gitu. For no reason, the way you are, ya udah mereka terima kita. Dan yang paling penting sih ini sir, kayak yang Agib bilang tadi, lumayan bagus sih teman-temannya, shout out to teman-teman Agib, mau nerima gitu. Jadi kalau mau nakal ya sudah, yang penting kamu tanggung jawab. Tapi kalau misalnya teman kamu mau berdiri di prinsip dia, ya nggak apa-apa juga. Masih di respect gitu ya. Gitu sih. Jadi apa ya? Kayak yang sering kita bahas di kelas, ada yang namanya boundaries gitu. Ada beberapa orang yang memang bisa tahu live personal kita seperti apa, ada yang memang cuma tahu nama kita, ada yang memang untuk teman traveling, teman ngobrol santai, teman main TikTok, tapi nggak untuk ngobrolin hal-hal yang private gitu. It means kalian tuh sebenarnya cuma perlu ngelangkah satu langkah lebih maju aja gitu. Tapi kadang kan gini Miss, apa namanya, kitanya tuh mau ngelangkah lebih maju, tapi kitanya nggak mau ngenalin diri kita lagi ke orang baru, kayak buat nyari kayak misalkan memulai lagi dengan orang teman-teman kayak baru biar gitu. dia kenal kita luar dalam tuh kadang kan kita nggak mau gitu. Oke. You don't have to sih sir, kalau menurut aku. Karena kayak yang Agi bilang, everything itu just let it flow aja. Tapi Alia, saya juga penasaran nih sih ya. Kita perlu nggak sih punya teman dekat yang bisa buat curhat sampai luar dalam semua? Oke. Harus nggak sih ada orang kayak gitu? Kan ada orang yang emang nggak punya teman buat dekat gitu lah. Akhirnya disimpan sendiri dan stres sendiri gitu kan? Iya. Kalau harus sih enggak sir, tapi naturally it happen. Pasti. Oh, kita akan menemukan sendiri teman yang tahu kita luar dalam, tahu pasang surutnya kita gitu ya. Itulah kenapa saya bilang ke Bella kayak nggak harus gitu, nggak harus menceritakan semuanya, karena kalau memang kita punya trust sama orang itu, udah natural aja. Oh gitu. Jadi kayak misalnya Bella dari SMP move ke SMA kan, Agib juga dari SMP move ke SMA, pasti ya sudah satu fase lebih tinggi di hidup kalian itu akan menemukan satu fase lagi pertemanan yang lebih tinggi dari itu gitu. Artinya setiap orang baru tuh bakal kasih hal baru juga gitu. Kayak mungkin di SMP kemarin Bella lagi diajarin gimana caranya menerima ketika orang terdekat kita
disukai sama cowok yang kita suka. Iya. Gitu. Mungkin di SMA pelajaran yang lain yang bisa kamu dapetin adalah yang lain lagi gitu. Malah sebaliknya mungkin. Mungkin ada cowok yang disukain sama teman kamu, bisa jadi cowoknya yang suka sama kamu gitu. Atau mungkin Agib karena awalnya baik, who knows ya nanti di pertengahan pertemanan dia bakal ada beda pendapat dan sebagainya. Gitu. So nggak usah dipaksa, it will happens naturally aja. Kita masih di Papan Tulis. Dan kalau teman-teman lihat, kita nih sekarang lagi ada di Cinema Room di Sekolah Dharma Bangsa. Tempatnya keren ya. Betul. Aduh. Belum punya nyobain ya. Perlengkapan podcast sendiri, ada headsetnya, keren banget kan sekolahnya. Iya. Mau nanya apa Gi? Jadi gini Miss. Aduh berat nih kalau udah yang jadi gini Miss sambil megang lutut antara dua mau cerita yang berat buat minjem uang. Dia mah suka bongkar-bongkar rahasia temen. Gimana gitu? Kalau ada nih teman-teman yang sering ngajak yang enggak kayak ngerokok, minum atau gimana gitu. Kan ada pernah ngajakin minum juga? Pernah nemuin pernah nemuin ya. Kalau minum sirup kok nggak apa-apa ya. Kok panik? terus. Kan kita nolak mulu nih. Terus ntar dijauhin kita takutnya. Gimana tuh? Oke, ini ketakutan Bella sih kayaknya. Atau Miss, takut dijauhin. Ya udahlah, sekali-sekali dicobain nggak apa-apa deh, biar jadi teman gitu kan, biar dianggap masuk geng. Kan ada tuh yang ngeri-ngeri banget kan, kayak geng-geng zaman sekarang tuh misalnya, lo mesti ngelakuin hal tertentu buat masuk geng tersebut gitu misalnya, kan ngeri banget gitu. Atau ya udahlah, cuma sekali doang nggak apa-apa deh gitu. Ada permisifnya kayak gitu, boleh nggak sih Miss? Oke, harus siap terima sama jawabannya kalau nggak enak. Oke, sebenarnya balik lagi sih nggak ada sebuah keharusan gitu, karena kan memang pada akhirnya yang bertanggung jawab sama diri kita ya kita sendiri gitu. Apalagi kayak misalnya umurnya masih belum legal ya, belum punya KTP, belum bisa ya apapun yang kalian lakukan itu masih di bawah nama orang tua, sekolah. Ya tuh dipikirin juga untung ruginya gitu. Kok nggak ada pernah nanya saya sih, saya pernah ngerokok apa enggak? Mau banget ditanyain ya guys. Nggak, oke. Jadi sebenarnya ya nggak perlu takut gitu. Miss ada satu apa ya? Kayak hal yang selalu Miss pegang gitu. Karena kan kebetulan Miss juga Mister yang ada di belakang layar ini juga pernah 15, 16, 17 tahun gitu kan. Pernah dilema juga ya milih temen. Takut ditinggalin juga gitu. Tapi ada satu hal yang Miss pegang, orang-orang yang memang pengen baik dan sayang sama kita itu bakal menyakiti kita dengan cara yang membangun, bukan cara yang merusak. Gitu. For the example, saya pernah berantem yang benar-benar berantem, berantemnya tuh adu argumen gitu, karena memang pada saat itu beda banget pendapatnya. Itu nyakitin dong, sakit banget rasanya kayak berantem sama teman dekat sendiri. Tapi setelah kita pikir ternyata omongan dia memang benar. Nah itu nyakitin yang bikin kita tumbuh kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya menyakitinya makin bikin kita jadi nggak enakan, nyobain hal-hal yang seharusnya belum atau bahkan tidak boleh dicoba, itu ya artinya bikin kita makin buruk gitu sih. Jadi nggak ada keharusan untuk menerima, tapi nggak ada keharusan juga menolak. Selagi kalian bisa yakinin kalau kayaknya aku masih bisa, I can handle this, ya go on gitu. Tapi kalau memang kalian mikirnya kayak kata Misteri, ada nama orang tua, ada nama sekolah, ada nama orang-orang di sekitar kita, better think twice deh gitu. But nggak ada standar untuk apapun gitu, tapi kita sendiri yang membuat batasan untuk diri kita gitu sih. Kalau dari aku sih lebih cenderung ke hal ini menguntungkan atau merugikan, bukannya hitung-hitungan ya, tapi hitung-hitungan juga harus kayaknya ya. Kayak contoh kecil aja ngerokok gitu ya. Dulu kan pasti ya kenapa sekarang iklan rokok tuh dibuat kesannya buat laki-laki tuh jadi jantan, maco, gitu kan, balapan apa segala macem. Kayaknya kalau lo nggak ngerokok nggak kayak gitu, sebenarnya nggak gitu juga gitu kan. Yang saya rasain waktu saya zaman SMP lah, nyoba-nyobain SMA mulai teman-teman ngerokok, yang saya rasain saya emang nggak doyan gitu loh.
pahit, bau, sampai sekarang pun gitu. Bahkan ketika saya dulu pernah kerja di media dan gak cuma laki-laki yang merokok gitu ya. Sorry ini buat yang kaum merokok gitu. Teman-teman saya, teman-teman kantor saya orang-orang hebat juga gitu ya, dan mereka merokok. Ya ketika saya bergaul dengan mereka, saya mencoba, oke lah, social smoker misalnya gitu, nyobain satu. It's not me gitu loh. Gue ngerasa udah hanya kotor, bau dan lain sebagainya. Mereka tuh harus bersih-bersih segala macam. Ya ngapain juga gitu kan enaknya. Jadi balik lagi tergantung sama diri kita sendiri. Kalau kita bisa nilai itu asiknya di mana sih, untungnya di mana sih, ruginya di mana sih. Kalau kita bisa menelaah itu dengan baik ya, harusnya nggak berat juga buat nolak ya kan? Yes. Ya kan? Karena justru karena kita sendiri kepengen. Ya kan, pengen kelihatan keren misalnya, nggak kepengen ketinggalan, jadi FOMO gitu kan. By the way, teman-teman belum tahu FOMO. Fear of missing out. Jadi takut ketinggalan aja. Takut gak dianggap. Takut ketinggalan, bener FOMO jatuhnya gitu. Tuh juga lagi tren juga tuh ya. Yes. Oke, teman-teman yang pasti kalian bisa tetap ikutin podcast kita di SDB Official di YouTube channelnya. Jangan lupa subscribe, juga like, bisa share juga biar makin banyak orang yang bisa ngerasain ngobrolan seru kayak gini. Dan juga sekali lagi namanya persahabatan harusnya menguntungkan sih, bukan membuat kita jadi susah, apalagi jatuh. Ya, tawaran-tawaran yang ada, well kalian bisa browsing sih itu bener apa enggak, enak apa enggak, ngerugiin apa enggak. Iya, bisa tanya juga ke maybe. Insya Allah guru-guru di SDB welcome tuh untuk ngobrolin everything. Jadi ya obrolin aja gitu. Better kita tanya dulu. Apalagi kayak teachers di sini kan udah pernah remaja, udah pernah dilema juga. Dulu mungkin kami juga punya pengalaman yang kurang menyenangkan. Let's share. Jadi kayak everything itu bakal lebih mudah kalau kita obrolin sama-sama. Daripada penasaran-penasaran, nggak tahu ini bener atau enggak, dan terjebak ya. Nah, yang repot itu nih. Nah, sebenarnya yang jadi pertimbangan aku nih, Miss Alia, adalah ketika kita mencoba dan akhirnya menemukan apa ya istilahnya ya, pengakuan dari teman-teman dan akhirnya nggak bisa keluar. Itu harus gimana coba? Dilema ini. Oke. Ya nggak sih? Iya. Tadi kan, sekarang tuh banyak loh anak-anak yang apalagi dengan challenge di aplikasi tertentu. Wow. Ya kan pernah ada anak yang ketabrak truk. Oh iya. Ketika teman-temannya bilang, lo berani nggak ada truk yang di jalan gitu kan? Itu kan juga ajakan dari teman-teman yang apaan sih? Dan gitu kalau kan? mereka berhasil kan keren gitu kayak. Oke, aku kebut-kebutan, apalah segala macam itu mesti gimana ya? Iya. Oke, jawabannya ada di misteri tadi sih. Untung atau rugi nggak sih gitu? Karena apa ya? Iya, masa remaja itu cuma satu kali. Umur 15 tahun itu juga cuma satu kali. Karena aku juga udah gak bisa ngulang lagi umur 15 tahun. Tapi in life we have two choices. Positive or negative. Kalau misalnya kamu milih a good things, ya in the future you will get something good too gitu. Tapi kalau misalnya kamu memulainya dengan hal-hal yang mungkin nggak harus, ya in the future ya kamu bakal dapetin apa yang kamu bangun mulai hari ini gitu. Artinya gini, kita nggak harus yang kaku lurus banget ya Sir ya, kayak strict banget gitu, ya nggak seru juga Bu ya kan, boring banget gitu. Mungkin kalau misalnya lurus-lurus banget juga nanti kok kayaknya dulu remaja aku gitu banget gitu. Tapi ya contoh kecilnya aja lah gitu, misalnya kamu tahu merokok itu tidak baik gitu ya, lebih banyak buruknya daripada baiknya, bisa menyebabkan kanker. Kayak dibungkus-bungkus gitu ya. Tidak ada gitu ya. Tapi kalau kamu nggak pernah nyobain kan kamu juga nggak pernah tahu sepahit apa, sebatuk apa dan lain sebagainya gitu ya. Sesesek gitu. Apa dan bagaimana. Jadi ya ketika kita berada dalam posisi itu, memang sebaiknya memang kita lebih terbuka dengan banyak orang, apalagi keluarga sendiri, gitu kan. Ya di rumah juga mungkin orang tua, bapaknya dia yang perokok dan lain sebagainya, ya kan. Jangan sampai jadian, ini anak kurang ajar banget sih bapaknya ngerokok dilarang-larang. Ya sih. Tapi setidaknya kita tahu bahayanya dan kita bisa tahu bagaimana cara berhentinya tadi itu ya, Miss ya. Dan yang mencari lingkungan yang positif sih. Sesenang-senangnya ya nggak sih mencari teman-teman yang memang punya kesamaan yang bagus.
Iya. Ya kan? Nah, berarti ini ada sambungannya, Sir. Mencari teman-teman yang bagus. Artinya kamu tuh tidak bisa, bukan kamu, tapi kita semua tidak bisa hanya berpaku dengan satu orang. Ini sering banget, aku sebagai konselor remaja ya, Sir ya, sering banget nemuin anak-anak, mayoritas sih perempuan. Kalau misalnya mereka udah dengan satu orang, itu mereka menganggapnya her world is ini. Cuma dia doang. Iya, jadi kayak menganggapnya they can talk everything with this one. Padahal kan enggak. That is why Mr. Wei bilang ada teman traveling, ada teman main, ada teman les, ada teman belajar aja, ada teman podcast, gitu. Ya karena itu supaya kita tuh bisa menempatkan partnya masing-masing. Oh ternyata Bella adalah teman yang enak untuk diajakin ngobrol misalnya soal percintaan. Titik. Agib adalah anak yang seneng banget untuk diajak nongkrong di luar, minum kopi, ngobrol santai. Ya. Titik. Miss Alia adalah teman buat berolahraga. That's true. Serius? Ada teman olahraga saya di sini di ujung sana. Misalnya gitu kan. Oke, jadi itulah kenapa kadang kita tuh ngerasa kok dia jahat banget, kok dia toksik banget. Sebenarnya enggak, karena memang kita tidak bisa jadi sesempurna itu buat siapapun. Kita nggak bisa menampung semuanya sendirian gitu. Ada orang tertentu yang memang bisa kita ajak sharing momen-momen tertentu dalam hidup kita. Itulah kenapa saya bilang ngelangkah satu langkah lagi aja. Jadi cari teman sebanyak-banyaknya ya misalnya. Iya gitu. Karena gini, ketika kita berpacu dengan satu orang ini, ya masa nggak bosen sih, Sir? Pasti ada jenuhnya, pasti ada marahnya. Pacaran aja kalau misalnya kita jenuh sama pacar, kita butuh teman buat ngobrol. Iya. Oh gitu ya? Aku nggak tahu loh. Sir, gimana kalau sama pacar Mister dulu? Butuh temen ngobrol. Gimana ya? Aku kalau pacaran nggak pernah satu sih. Wow. Ini pacaran apa perkumpulan? Kos-kosan putri. Bercanda ya. Oke, kayaknya emang udah seru banget nih teman-teman semua, dan mudah-mudahan obrolan kita tadi berguna ya setidak-tidaknya buat kalian yang mungkin atau buat kita yang lagi ngerasa, dia ngajakin ini nih gitu ya, teman aku ngajakin ini nih, ikutin daya challenge-nya, suruh berhentiin kereta lewat gitu kan. Payah ya. Aneh-aneh, jangan ikutin deh kalau gitu deh, ketahuan ya. Abal-abal banget tuh temen, dengan tinggalin ya kan. Dan cari teman sebanyak-banyaknya, cari yang positifnya aja. Yang negatifnya ya udahlah, buangin aja, nggak usah diikutin ya. Saya Reman Levi. Saya Alia Listantia. Dan aku Bella Anggraini. Dan saya Devan Agib. Juga teman-teman yang bertugas hari ini ada Mr. Christian, Miss Mita, dan Miss Ilham. Terima kasih banyak, sampai jumpa di podcast Papan Tulis berikutnya. Bye-bye. Mari putra putri bangsa Indonesia bertekunlah